أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلاة الفردين دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله النبي رسول الله الكريم. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku semua jemaah salat subuh yang alhamdulillah, semoga Allah selalu merahmati kita, Allah selalu meridhoi kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah berkahi kita dengan keselamatan dunia dan akhirat, dan Allah berkahi kita dengan keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan rezeki yang halal dan thayyibah yang tidak kita duga-duga datangnya, karena rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita Allah berkahi dengan limpahan rezeki yang dimana rezeki yang benar-benar yang mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para hadirin salat, sahabat, tabi'in, ulama kita, ya, para guru-guru kita, dan juga kita sebagai umat yang terakhir ini kelak nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat ini penting, karena Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid An-Nur Bu'anaka yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-15 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum." Mau gak aku beritahukan apa yang lebih baik daripada semua yang ada di dunia ini? Ya. Baik itu istri-istri, anak-anak, harta-harta yang banyak ya, yang terdiri daripada emas dan perak ya, kuda pilihan ya, sawah ladang dan semua properti, semua apa yang kamu miliki di dunia ini itu tidak ada apa-apanya kalau kamu mau menerima apa yang ingin aku sampaikan kepada wahai Muhammad. Coba bayangkan. Makanya Allah tawarkan, mau gak? Kalau kamu mau silakan itu. Apa yang lebih baik daripada semua yang baru disebutkan tadi. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang takwa di hadapan Tuhannya, iman dan bertakwa di hadapan Tuhannya, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Coba tawaran Allah ini begitu sangat luar biasa, tapi sayangnya ditawarkan segitu luar biasa oleh Allah, tapi banyak orang yang tidak mau. Ya. Padahal Rasulullah itu mengatakan semua umatnya itu pasti masuk surga. Gitu. Semua umatnya Rasulullah itu udah pasti masuk surga. Ya. Terkecuali bagi yang tidak mau. Ya. Nah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti apa? Allah menawarkan ini artinya kalau kita perhatikan dengan baik, berarti Allah itu menginginkan atau memberikan informasi yang luar biasa agar supaya umat manusia ini kalau bisa selamat semua. Jadi bukan selamat sendiri-sendiri, tidak. Ya, bukan selamat atau segolongan saja, tidak. Kalau bisa semua umat manusia ini selamat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Lah bagi mereka yang bertakwa di hadapan Tuhannya itu Allah berikan informasi gambaran ya, yaitu mereka pasti akan mendapatkan surganya Allah plus semua sungai-sungai yang mengalir di dalamnya atau di bawah. Jadi Allah berikan fasilitas yang begitu luar biasa asal dia mau bertakwa kepada Allah. Karena sejatinya di dalam surat Al-Imran yang di 133 sampai 135 ke bawah, bahwa Allah menyampaikan bahwa surga itu bukan hanya milik satu golongan saja. Ya, ada orang yang mau masuk surga. Ya, ada orang apalah masuk neraka, saya aja masuk surga. Betul tidak? Ya, orang lain itu semua masuk neraka, saya saja yang masuk surga. Ada yang lain begitu, maksudnya golongan kami saja yang masuk surga. Jangan begitu. Surga itu bukan milik nenek moyang kita. Surga itu bukan bisa dikapling-kapling, nggak bisa. Ya. Surga itu bukan untuk hanya satu golongan yang hanya bisa mengkapling-kapling. Ya. Kalau itu satu golongan saja yang masuk surga, kasihan dong. Surga itu begitu luasnya, ya. Bahkan lebih luas daripada dunia plus langit dan isi-isinya ini. Gitu. Jadi kalau hanya dikapling oleh satu golongan lain, mohon maaf tidak bisa. Karena surga itu hanya satu. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ternyata surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk satu golongan. Kalau golongan yang
tabligh atau mengklaim dirinya masuk surga, mohon maaf, surga itu tidak seperti itu. Nah, kita ditawarkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran yang ayat yang ke-15 ini, orang-orang yang bertakwa di hadapan Tuhan yang benar, dia pasti akan mendapat surga di mana plus semua isi yang ada di surga itu bebas kita gunakan. Bebas kita gunakan karena beda dunia dan beda di akhirat kalau Allah sudah mengizinkan kita masuk surga. Nah, udah di mana kita diberikan yang pertama adalah surga, plus semua yang ada di dalam situ, akhirnya Allah berkahi juga dengan masuk kondisinya tidak bakal keluar lagi, enak gitu, kecuali perokok. Perokok, kalau di dalam surga kan nggak ada rokok, betul nggak? Ada nggak rokok di dalam surga? Kagak ada Pak, kagak ada. Di dalam surga itu kagak ada. Di Indonesia ini kalau perokok itu satu hari itu sampai ratusan juta. Iya, gitu. Itu sangat luar biasa itu perokok ya. Perokok kebanyakan umat Islam, ya, umat Islam. Coba lihat tempat tinggalnya yang perokok, yang tidak perokok, dan penjual perokok gitu. Ini lucu gitu. Atau tingkatannya beda-beda. Yang penjual rokok tinggalnya di gedung lentaren, ya kan gitu. Penjual rokok alias pemilik pabrik rokok, ya. Pemilik pabrik rokok ini tidak menyinggung orang yang rokok. Rokok itu enak sebenarnya. Rokok itu enak karena hisapnya pasti keluar asap. Apalagi kalau rokoknya di dalam toilet itu enak banget. Itu ya. Keluarnya di atas, masuknya dari atas, keluarnya di bawah. Paling enak. Pas kita yang lain masuk, udah bau rokok, tidak bau benenya lagi, tapi bau rokok. Ini luar biasa ya. Nah ini jemaah sekalian dimuliakan, coba lihat. Orang pemilik pabrik rokok tinggalnya di gedung yang begitu mentara gitu. Yang merokok bagaimana tinggalnya? Kasihan banget Pak, gubuk derita gitu. Karena kebanyakan perokok milik gubuk derita. Udah tahu gubuk derita, setiap hari sahabat beli rokok, akhirnya kagak bisa beli beras. Anaknya minta uang jajan kagak bisa, diusir anak, pergi kamu. Istrinya disuruh beli rokok lagi di luar. Itu luar biasa. Disuruh beli rokok di warung istrinya, ya kalau kejam amat jadi suami saya bilang begitu. Istrinya disuruh beli rokok. Makanya kita jangan sampai menyuruh istri beli rokok. Sampai sekarang kita tidak pernah nyuruh istri itu beli rokok sampai sekarang. Udah puluhan tahun kita menikah, tidak pernah istrinya, "Mak, tolong beli rokok di warung dong." Tidak pernah itu gitu. Karena salah satu suami yang terkejam di dunia ini menyuruh istrinya beli rokok. Harusnya beli itu beras, beli ikan, beli sayur, biar dimakan bersama sama. Lah ini kalau rokok dimakan sendiri, Pak. Kejam apa tidak? Kejam. Betul apa betul? Betul. Mohon maaf ya, bukan nyinggung rokok. Emang kondisinya seperti itu, Pak. Gitu. Kondisinya seperti itu, Pak. Gitu. Ya, sebenarnya kalau udah sholat itu kagak boleh rokok lagi. Malaikat nggak suka bau rokok, betul tidak? Betul. Yang suka ya baunya yang wangi-wangi lah. Malaikat suruh bau rokok. Malaikat nggak berokok. Coba ada nggak malaikat kalian nggak berokok? Kagak ada Pak. Gitu. Nah kembali yang masuk surga itu hanya orang-orang bertakwa. Terus kalau perokok dia masuk surga. Mau dia merokok, tapi di dalam surga kagak ada api korek, kagak ada. Dia tanya, "Beb, ada nggak korek api?" Kagak ada. Ada di luar sana kata Beb. Ada gitu. Ada di luar sana katanya begitu. Akhirnya keluar balik. Sampai dia bawa rokok, dia di surga. Apa yang masuk surga luar nggak ada api korek katanya begitu. Adanya di luar, kamu coba cek keluar. Begitu. Ya udah keluar dari
dia, ambillah api neraka, itu udah nyala, asik dia rokok nih, asik. Pintu neraka, pintu surga udah tutup gitu, karena surga itu kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi, permasalahannya begitu, pasti ditutup gitu, pasti tutup. Karena orang kalau udah keluar dari surga, pintunya udah pasti tutup, nggak bisa tetap lagi, nggak bisa. Tolong buka pintunya, nggak bisa, begitu, nggak bisa. Ya udah, karena dia asik merokok, dia nggak bisa lagi masuk surga. Jadilah dia, ya udah, teman-temannya itu ya duduk di rata. Ya udah, karena sama-sama doyan api. Karena di dunia suka bakar, iya itu bakar. Uang dibakar, coba. Uang Pak dibakar. Makanya kita di Indonesia, mohon maaf, kita di Indonesia udah tahu hidup pas-pasan, bikin orang lain kaya. Nah itu ribet urusannya begitu. Bikin orang lain kaya. Boleh merokok 1 hari cukup 2 batang aja lah. Jangan 1 hari 3 bungkus. 1 hari 3 bungkus. Tahu kan kerjanya apa? 1 hari 3 bungkus. Udah kerjanya berat, habis uang buat beli rokok. Terutama anak-anak muda kegagal. Anak-anak muda itu gayanya minta ampun. Udah tahu dia itu masih sekolah, belum bisa menghasilkan uang, rokok lagi, ya Allah, ribet urusannya. Jadi anak-anak muda ini kalau kita tidak sadarkan Pak, kebablasan, akhirnya mereka nyabu ya. Sekarang kan ada vape, apa namanya? Vape ya. Vape atau vape. Nah, itu bahaya. Anak-anak muda sekarang suka bergaya-gaya Pak. Ya, suka bergaya-gaya. Nah, makanya kita kalau tidak perhatikan baik-baik anak-anak kita bahaya itu. Di luar itu banyak serigala. Ya. Di luar banyak serigala, apalagi anak-anak muda di Bali, hati-hati itu. Lama-lama bisa jadi LGBT. Ya. Lama-lama bisa jadi LGBT. Karena mangsanya di Bali itu luar biasa. Apalagi kalau anak-anak baru gede itu bisa jadi larinya ke arah sana. Terutama anak-anak pesantren. Anak-anak pesantren kan nggak tahu dunia luar. Makanya dalam pesantren tidak ada pendidikan yang memberitahukan bahwa di luar itu kondisinya seperti itu. Di Bali tidak sedikit anak-anak pesantren yang menjadi seperti itu. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia mendidik ada agama di dalam pesantren tapi tidak tahu dan tidak diberikan apa yang terjadi di luar. Pak, di Bali terjadi anak-anak pesantren, terutama anak-anak pesantren yang masih tradisional, dia setelah keluar dari pesantren dapat pekerjaan, akhirnya apa? Jadi pelihara papi. Ini kejadian di Bali Pak, ini bukan kisah bohong-bohongan, bukan dikarang-karang, kisahnya nyata. Karena dunia pekerjaan itu sungguh sangat luar biasa Pak. Gitu. Jadi hati-hati anak-anak kita. Sekarang jaga anak-anak itu dua-duanya, bukan hanya perempuan saja. Anak laki pun harus diawasi dan dijaga dengan baik. Nah ini, kembali kepada tadi bahwa itulah orang-orang yang mau menerima ajakan dan panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah waktu masjid dia masuk surganya Allah plus semua fasilitas yang ada dalam surga itu, dan mereka di dalamnya pasti tidak akan keluar lagi. Jadi dia kekal di dalam surga itu. Ada lagi yang bagus. Wa azwajum mutahharatun. Mereka sudah enak istri punya di dunia ini, apalagi yang punya istri 4, enak banget itu. Punya istri 4 enak banget Pak gitu. Di dalam surga dikasih istri lagi. Ya kan? Di dunia dia sudah diberikan istri oleh Allah. Wa azwajum mutahharatun. Di dalam akhirat diberikan istri-istri yang suci oleh Allah. Jadi istri-istri yang suci itu aslinya kita nanti apa dikatakan istri yang suci adalah kita diberikan hadiah berupa wanita-wanita yang tidak pernah disentuh oleh siapapun di dalam surga. Harta semut pun tidak pernah menggigit mereka. Yaitu bidadarinya Allah. Itu bidadari Pak dalam gambaran itu ya.
dalam gambaran itu tembus pandang Pak. Masya. Kelihatan semua urat-urat tadi, saking bening. Kalau di dunia ada yang seperti itu berarti bidadari itu bidadari dunia. Kalau mau cari bidadari dunia, berlarinya ke beli payet di Bandung. Di Bandung banyak Pak bidadari dunia. Saking mulut-mulut itu perempuan. Nah, kalau di timur adalah satu dua lagi. Insya Allah istri-istri kita aslinya daripada bidadari nanti. Ya, kalau yang bidadari di surga itu hanya selir-selir saja. Ada yang orang-orang soleh Pak, dapat sampai 70 bahkan sampai 700 sampai ribuan selir. Jadi di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Semangat ibadah. Ya. Karena apa? Sejatinya hidup di dunia ini sama lagi seperti daerah. Sama. Kenapa sama? Mari kita buktikan dengan ayat. Ya. Mari kita buktikan dengan ayat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia nanti kita lakukan juga di akhirat. Kumpul-kumpul di sini sama. Nanti kita di akhirat kumpul-kumpul juga. Allah. Iya. Mari kita lihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min syamaratir rizqan qal. Kata kalimat kullama ruziqu minha, mereka mengatakan loh kok rezeki mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa buah-buahan, ada pisang, ada apa dan lain-lain sebagainya. Loh kok sama seperti yang saya makan di dunia itu Pak, sama Pak. Di dunia makan apel, di akhirat makan apel, maksudnya di surga makan apel. Di dunia makan pisang, di surga makan pisang gitu. Ya, kembali tidak ada rokok, tidak ada apinya. Nah ini makanya dalam hal ini saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah itu sangat luar biasa. Bahkan diberikan istri-istri yang suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau diapain di sana. Nah, terserah mau diapain karena udah di sana itu. Di dunia itu sholat Pak, tempatnya sholat, ya gitu kan. Di dunia itu tempatnya sholat, di dunia itu tempatnya zakat, di dunia itu tempatnya puasa, di dunia tempatnya haji. Yang di sana kagak ada lagi, di sana nggak ada lagi Pak. Jadi di sana itu adalah untuk menerima daripada apa yang menjadi perbuatan kita di dunia, dikasihkan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Ya, walaupun ada lagi mungkin ada berupa ibadah di sana, tapi beda lagi seperti yang kita lakukan di dunia. Mungkin kita ada yang terakhir adalah waridwan minallah. Ini yang paling tinggi adalah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yang terakhir kita dapat yang lain lewat, karena sudah kita harapkan yang paling tertinggi adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara semua, makanya di dunia ini mudah-mudahan kita mendapatkan segala ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keuntungan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu ayat aja, belum yang lain, begitu ya. Nah, belum yang lain. Nah, yang paling istimewa untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dia akan mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus itu Pak, hanya diketemukan hanya dalam 2 surah di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi. Kalau yang lain surga biasa saja. Coba lihat surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 9, Al-Mu'minun mulai dari 1 sampai 11. Itu berbicara tentang surga Firdaus. Terus Al-Kahfi ayat 107 itu berbicara surga Firdaus. Dalam Al-Quran itu hanya dalam 2 surah yang menyebutkan tentang surga Firdaus. Nah, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pasti insya Allah larinya ke sana dan pasti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan satu ayat ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan terlalu banyak-banyak ya.
yang terlalu banyak ya. Cukup satu ayat dulu. Ini sebagai motivasi buat kita ya. Motivasinya apa? Ayo, makanya semangat terus. Setiap jemaah saya selalu sampaikan masih semangat, masih gitu. Supaya apa? Mereka kalau subuh itu di Bali tidak ketemukan aja khusus daerah saya. Saya kan Kuta Selatan Pak. Kuta Selatan itu terdiri dari setelah bandara ya, setelah bandara sampai Nusa Dua ya. Itu mohon maaf tidak dengar aja kita. Paling mungkin ya 20-50 meter karena kan suara dalam ya mungkin bisa dengar, tapi kalau jauh-jauh tidak bisa dengar karena tidak boleh ajan keluar di sana. Nah, di situ tidak bisa kedengaran ajan, tapi ya Allah itu yang sholat subuh berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong Pak, tanpa ada umat dan ajan gitu, kagak dengar aja. Nah, kalau di daerah bandara, karena itu daerah Tuban namanya, daerah Tuban di situ kan banyak kompleks tentara. Jadi alhamdulillah kedengaran aja. Seperti di pasar ada yang juga banyak kedengaran ajanya mulai dari Sudirman karena di sana ada tempat markas tentara. Alhamdulillah. Tapi kalau juga di pesisir bisa juga dengar. Terkecuali khusus daerah saya itu tidak bisa dengar Pak. Tapi dengan izin Allah waktu subuh itu luar biasa, mereka berbondong-bondong. Ada lagi satu masjid, namanya Masjid Munawwarah itu Baitul Makmur ya. Nanti bisa dibuka di YouTube itu Baitul Makmur, bagaimana sholat subuh di Bali. Sholat subuhnya di Bali itu Pak, khusus untuk Masjid Baitul Makmur sama dengan sholat hari Jumat. Sama dengan sholat hari Jumat. Artinya apa? Kalau seluruh umat Islam itu sudah sama seperti itu, kocar kacir kaum Yahudi itu, kocar kacir. Karena melihat umat Islam itu, umat orang-orang yang beriman itu waktu subuh. Kalau kita lihat orang Islam itu Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha itu orang Islam itu Pak, sholatnya itu 2 kali setahun. Ya. Sholatnya 2 kali setahun Pak, hanya nyetor muka saja gitu, nyetor muka. Lah itu orang Islam yang notabene KTP-nya Islam. Nah, kalau mau lihat orang yang benar-benar beriman taat kepada Allah, lihatlah pada saat subuh itu benar-benar orang beriman. Nah, itu bedanya dua aja itu. Sholat subuh dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kembali kita raih berkah subuh ya, raih berkah subuh. Karena Rasulullah mengatakan man sholatul fardhain dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang sholat al-fardhain itu adalah 2 waktu ya. 2 waktu. Waktu pertama waktu subuh, yang kedua waktu asyar. Siapa yang sholat di 2 waktu ini, balas hanya 1, yaitu dakhala jannah, sudah pasti dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan umat itu udah pasti masuk surga illa man aba, terkecuali yang tidak mau. Ternyata ada juga yang tidak mau masuk surga. Heran saya, udah dikasih tahu pasti masuk surga, tapi ada yang tidak mau. Yang tidak mau ya yang seleweran di luar sana gitu. Itu yang tidak mau. Udah tahu dipanggilin, hayya 'alas shalah. Mari, ayo cepat segera untuk melaksanakan sholat. Karena setelah itu ada hayya 'alal falah. Orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan memenuhi panggilannya pasti mendapat kemenangan. Itu udah pasti jemaah sekalian. Makanya kembali mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar Allah itu mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Ya, sampai besok hari saya masih terakhir besok subuh ya. Besok subuh sampai jam berapa ya? Duhur karena jam 5 pagi kami sudah kembali ke Bali ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama sepekan ini di Ende mudah-mudahan menarik atau memberikan satu ya
Ugairah gitu ya, giroh ibadah supaya teman-teman di Masjid An-Nur Buat ini selalu memenuhi masjid ini, karena masjid ini harus diisi bukan harus dikosongkan. Kemarin saya sempat kecewa sekalian sholat asar di depan pengadilan agama ini. Sholat asar waktu pulang dari Kelimutu kemarin dan Novel Mutu, pas saya sholat asar di situ tidak ada orang satu pun. Ya, sayang sekali kan, masjidnya bagus-bagus, jalan raya pinggir ramai, orang Islam yang banyak kan di Jumat. Iya, iya, masjid Jumat, masjid Jami, masjid Jami lagi, masjid Jami bukan masalah apa itu masjid Jami, luar biasa. Alhamdulillah orang ini tidak ada gitu masih saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena masih ada kami yang sholat di dalam situ. Mau ajar ragu Pak, kan begitu kan kagak enak. Kamu kok langsung nyelonong ajar kan gak enak kan begitu. Saya bilang sama adik saya, udah kagak usah ajar. Padahal adik saya udah mau ajar terus gitu. Udah, nanti kita tidak enak sama orang-orang yang menjadi petugas di situ. Akhirnya kita alhamdulillah berkesimpulan udah sholat kita aja. Kita berjemaah saja sama istri kita. Udah kita sholat berjemaah itu. Setelah salat baru alhamdulillah orang ini datang. Nah, termasuk yang pakai itu. Iya. Jadi tanya, begitu ya. Datang jauh setelah kita keluar dari masjid ya udah apa-apa. Yang penting masih mau sholat. Karena ada isi yang dari itu. Nah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat pada umumnya ente udah bagus ya. Karena masjid sudah ada di mana-mana. Terutama daerah jembatan ke Patung apa? Di atas sana. Harilungan. Pasar dia ke kanan itu. Kan ada jembatan di sungai itu. Daerah sana. Dulu di sana itu tidak ada masjid. Ya, kan nenek kami kan di sana. Awal masuk saya di sana tidak ada masjid, tapi